Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku, pada ayat yang selanjutnya dari Quran surat Al-Baqarah, sekali lagi tolong difahami ya ayat-ayat sebelumnya, bahwa ya kondisi yang menjadikan kita itu tidak sadar dengan apa yang kita lakukan karena kolbu kita dikunci ya, sehingga otak tidak bisa bekerja dengan baik secara ilahiyah dan menyebabkan pendengaran dan penglihatan kita pun juga menjadi kacau, tidak bisa menangkap ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pada saat kita itu tidak menyadari bahwa kolbu kita itu tertutup, maka menjadikan apa yang kita lakukan itu tanpa bisa kita sadari. Jadi kita tidak sadar. Kalaupun yang kita omongkan itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, ya itu pun tidak kita sadari. Apakah yang kita lakukan satu sisi itu misalkan aja dolim terhadap diri kita, orang tua kita, tapi di depan umum koyok ya paling alim ya, itu pun berarti kita menipu diri kita. Sama saja seolah-olah kita menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita. Jadi ayat itu sebenarnya ayat yang banyak berhubungan dengan diri kita, kehidupan kita, sosial kita. Lalu kalau kita menginjak ya pada ayat yang ke-10, di situ tentang mengenai penyakit kolbu. Kalau diartikan yakni dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi dalam hati itu, kalau istilah saya itu diusahakan jangan sampai ada penyakit. Penyakit hati itu adalah penyakit yang semuanya itu tidak dalam anjuran agama, tidak ada dalam anjuran Allah, tidak ada petunjuk dari Rasulullah. Semua apa yang kita lakukan di luar itu akan membuat nokta di dalam hati kita. Nokta di dalam hati kita menjadikan kita sekali lagi tidak berfungsinya otak kita, tidak bekerjanya otak kita secara ilahiyah, sehingga semua sistem di bawahnya juga tidak melakukan, tidak berfungsi secara ilahiyah. Lalu ada pertanyaan, kira-kira penyakit hati itu seperti apa sih, Dok? Ya. Contoh yang paling gampang ya penyakit hati itu satu contoh. Ya, contoh aja. Kadang-kadang ini langsung aja ya di masalah rumah tangga ya biar contohnya enak. Satu contoh, seorang suami tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Dia marah, dia kecewa. Ya. Itu berarti di dalam hati suaminya itu ada nokta. Maka pada saat seseorang itu di dalam kolbu ya, suaminya ada nokta, di situ dikatakan Allah, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Artinya apa? Dari satu persoalan yang tidak kita puaskan, tidak kita puasi dalam diri istri kita, ketidakpuasan itu menjadikan kita itu nanti punya penyakit, punya negative thinking terhadap banyak hal yang dilakukan oleh istri kita. Ya, paham nggak di sini? Satu contoh, kita anggap aja nggak suka, dia itu suka keluar misalkan, ya, suka keluar. Nah, suka keluarnya ini membuat jengkel, membuat tidak puas. Akhirnya apa? Nanti apa yang dilakukan seorang istri kalau saat keluar itu disikapi negatif. Itu yang pertama. Yang kedua,
pada saat nanti ia masuk ya ke dalam rumah, dia melakukan aktivitas, setelah ia keluar, suaminya pun juga masih tidak merasa nyaman. Ada kecurigaan, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dilihat pada diri istrinya itu adalah sesuatu yang banyak jeleknya, banyak kurangnya. Sehingga apa? Menjadikan suami tadi lebih tidak puas. Itu artinya Allah secara sistem menambah penyakit pada seseorang yang memiliki hati yang mengandung nokta. Artinya hatinya berpenyakit. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita tidak seharusnya ya memperlama penyakit yang ada di dalam hati. Dan penyakit hati itu bukan masalah hasud, dengki, itu aja, tidak ya, banyak hal. Ya, satu contoh. Saya menghabiskan waktu saya untuk kalau nganggur itu dengan membuka WA, ya. WA apapun. Nah, kecenderungan kita untuk selalu membuka WA itu bisa jadi itu merupakan penyakit yang ada di dalam kalbu kita. Sehingga apa? Kita tidak tertarik dengan yang lainnya, walaupun ada sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih wajib, tapi kita tidak tertarik. Ya, itu juga penyakit kalbu. Jadi jangan penyakit kalbu itu diibaratkan hal-hal yang bersifat ritual, yang sesuatu yang selalu jelas dan nampak seperti tadi, ya, seperti hasud, dengki, dan lain sebagainya. Jadi semua hal, kalau yang saya pahami, semua hal yang itu Allah tidak ridho, semua hal yang menjadikan Allah tidak cinta, semua hal yang Allah jadikan itu larangan lalu kita langgar, maka semuanya itu akan menutupi kalbu kita. Semua hal yang menterlenakan kita dari mengingat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, melaksanakan ayat-ayat Allah, mengurus agama Allah, semuanya itu berpeluang untuk tertutupnya kalbu kita, atau kalbu kita mempunyai penyakit. Sekali lagi bahwa kita harus memahami esensi kalbu itu adalah esensi yang ideal, esensi yang memang sesuatu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan hadis, dan semuanya itu mengarah pada untuk mengingatnya, mempelajari ayat-ayatnya, dan melakukan fungsi kita sebagai seorang hamba dan khalifah Allah yang menjadikan kita itu akhirnya menjadi rahmatan lil alamin secara aspek sosial. Kita kalau memahami penyakit kalbu hanya hal-hal yang bersifat iri, dengki, itu ya itu sebagian kecil ya sebagian kecil. Nanti kita tak menjadi orang yang terlena. Kita nggak iri, nggak dengki, tapi waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak mengingat Allah, dan itu juga akan membuat persoalan lagi, ya, persoalan lagi. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku, di ayat yang ke-10 itu sebenarnya penyakit hati ini intinya sesuatu yang membuat manusia terlena dari mengingat Allah, menjadikan manusia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, menjadikan manusia itu melakukan sesuatu yang itu dilarang oleh Allah. Ya, semua hal itu menjadikan penyakit hati. Untuk lebih lanjutnya, insya Allah saya lanjutkan pada waktu-waktu berikutnya ya, atau besok ya, karena tambah berisik saya di luar, jadi saya cukupkan walaupun memang harusnya belum selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.